Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku, Kiara Leswara. Hari ini aku mau ngajarin ke kalian my makeup steps. Jadi banyak yang suka DM ke aku, Kak, aku pakai sunscreen dulu atau primer dulu, terus habis itu pakai setting spray dulu atau pakai apa dulu. Pokoknya yang kayak sebenarnya hal-hal basic, tapi mungkin karena aku juga nggak pernah bahas mendalam, jadi kalian juga suka bingung gitu ya mungkin ya. Di video kali ini aku nggak akan terlalu bahas kayak soal produk-produknya atau kayak soal hal-hal lain. Pokoknya bener-bener kita mau fokus ke stepsnya, oke? Jadi ini aku mau judulin beginner basic makeup steps gitu ya. Ini buat yang mungkin baru mau nyoba-nyoba makeup gitu ya. Ini cara-cara step-stepnya. Tapi sebagai disclaimer, aku bukan makeup artist, I'm not a professional MUA esthetician or anything like that. Aku simply beauty enthusiast aja, and this is my way of doing it. So kalau kamu nggak cocok atau kayak ih salah harusnya gini by theory atau gini, that's okay because this is my steps and it works well on me gitu. Kalau mau ikutin silakan, kalau nggak mau juga just okay. So yeah, without further ado, let's get started. The first and the most important part adalah mulai makeup kalian di muka yang bersih. Jangan pernah mulai makeup di muka yang kotor atau kayak udah terlalu lama jarak dari cuci mukanya atau udah terekspos matahari. Jangan. Make sure it's clean, super duper clean, karena ini kan kita ngomongin makeup itu kan di atas kulit kita langsung. Kita nggak mau dong kalau misalnya udah ada debu dan lain-lain dan kita ngejebak si debu dan lain-lain itu dalam situ. So make sure it is very clean, okay? So kalau udah dibersihin, ini aku cuci muka, kamu bisa move on to your skincare steps. Kamu bisa pakai toner, kamu bisa pakai moisturizer dan lain-lain. Nah, aku hari ini tidak pakai toner karena toner aku di ruangan yang satu lagi apparently. Ya udah, kalian kalau toner udah tau lah ya pasti gimana caranya. Step selanjutnya pastinya adalah pakai misalnya kamu pakai serum, pakai dulu gitu. Jadi urutannya sama kayak skincare, kamu pakai yang paling cair dulu, baru ke yang lebih padat. Nah, jadi sebenarnya yang penting adalah dalam menentukan steps ini siapa duluan yang dipakai, mana duluan yang dipakai. Selain dari segi tekstur adalah dari segi kategorinya. Jadi kamu lihat nih, misalnya kamu pakai apa? Makeup primer itu kan masuknya kan ke makeup. Nah, berarti itu dipakainya pasti setelah dari step terakhir si skincare, which is sunscreen. Nah, udah pakai serum, sekarang mau pakai moisturizer. Moisturizer kan biasa gel ya bentuknya atau cream. Jadi dia di atasnya si serum. Kenapa sih harus yang lebih cair dulu baru yang lebih kental gitu? Karena pemirsa, kan kalau skincare kan kita ngomongin skincare itu kan dia bekerja ya, bukan untuk menopang si makeupnya doang, tapi kita mau dia bekerja. Sebenarnya fungsi utamanya itu kita mau dia mereparasi kulit kita. Nah, jadi make sure dia benar-benar masuk ke pori-pori. Kalau kamu pakai yang tebel dulu baru yang cair, otomatis yang cair susah dong masuknya ke pori-pori kamu karena yang tebelnya udah ngeblok gitu. Gitu sih sebenarnya. Terus udah nih moisturizer udah pakai. Terus setelah moisturizer, karena ini udah ngeresep ya, langsung udah ngeresep, moisturizernya ringan, aku pakai sunscreen. Nah, sunscreen ini biasa bagian yang agak tricky, dan kalau kamu mau pakai makeup di atasnya, aku pribadi menyarankan pakai chemical sunscreen. Nah, chemical sunscreen itu biasanya tidak ada white castnya guys. Jadi selain white cast itu mengganggu warna foundation kamu nanti, atau kalau foto pakai flash suka jadi kayak putih banget. Selain itu adalah yang terpenting justru ya karena dia physical ya, itu tuh sering yang formulanya tuh terlalu kayak pas udah kering tuh dia bakal jadi ada berindil-berindil lagi tuh kalau misalnya kamu lahirnya pakai makeup lagi, atau dinamanya makeup piling. Aku lebih saranin pakai chemical sunscreen sih gitu. Nah, untuk tahu apa bedanya, yang mana bedanya gitu, kalian bisa do your own research dulu ya, karena di video ini kita nggak bahas soal sunscreen dulu. Terus kamu bisa pakai eye cream juga sih kalau mau sebenarnya. Kayak aku pakai juga deh sekarang. Pokoknya bener-bener pakai segalanya yang masih krim-kriman, yang sifatnya masih skincare, dipakai sekarang, oke? Jangan menunggu lagi. Satu hal lagi yang sering ketinggalan ketika pakai skincare adalah nah, lip balm itu gue gak yakin sih ini kategorinya makeup atau skincare, tapi kalau bagi aku pribadi sih karena dia mereparasi bibir jadi lebih lembab, aku masukinnya skincare ya. Jadi ini harus dipakai di step awal guys. Nah, kenapa sih Kiara harus pakai step awal gitu? Karena si lip balm ini kan dia licin, ya kan? Dia kan waxy gitu kan, biasanya mengandung oil dan lain-lain. Kalau kalian pakai nanti bener-bener persis sebelum kalian pakai lipstick, kalian bayangin aja lipstick itu dipakai di permukaan yang licin, otomatis dia nggak akan bisa nempel dong di bibir kalian. Makanya penting banget untuk pakai lip balm ini di awal gitu ya. Nah, jadi
sekalian ntar dia meresap dan kita bisa buang eksesnya gitu. Nah, step yang terpenting juga adalah untuk menunggu si skincare itu tadi semua meresap dengan benar-benar sempurna. Jadi kalau misalnya sebelum makeup itu memang penting banget pakai skincare, tapi make sure juga kamu punya waktu buat nunggu skincare-nya meresap. Kenapa? Baik lagi sama aja kayak tadi lip balm. Kalau misalnya skincare-nya masih licin banget, apalagi sunscreen tuh kan very slippery, kalian nanti bayangin aja kalau pakai primer pun di atasnya, primer tuh nempel di suatu permukaan yang licin. Jadi dia otomatis pasti akan ada kemungkinan geser-geser. Nah, ini udah aku buktiin sendiri. Ketika aku nggak menunggu skincare aku sampai benar-benar ngeset, itu nanti dia makeupnya itu dicolek dikit aja udah kayak geser. Sedangkan kalau misalnya benar-benar ngeset sampai sempurna, dia aman damai. Gitu guys. Ini aku tunggu dulu bentar, kasih aja sekitar berapa ya? 1 menit kali ya, supaya benar-benar enak ngeresep gitu. And I will be right back. Oke, jadi sekarang itu skincare udah ngeresep dan ini udah benar-benar kayak ready to use makeupnya. Nah, kenapa sih tadi aku penting untuk ngejelasin skincare dulu juga? Karena menurut aku ya skincare yang bagus untuk sebelum makeup itu pasti akan ngasihin makeup yang jauh lebih bagus. Yang pertama pakai adalah primer. Nah, jadi untuk primer itu sendiri kalau kalian lihat di pasaran sebenarnya banyak banget jenisnya. Sekarang ada yang spray, ada yang serum, ada yang gel gitu. Tapi kalau aku pribadi paling suka 2 jenis ini. Jadi ini contoh aja ya, ada banyak merek lain juga. Yang pertama adalah yang pore filling. Jadi ketika kita ngomongin pore filling artinya dia itu mengisi pori-pori. Kenapa bisa mengisi pori-pori? Karena teksturnya tuh seperti ini. Dia agak tebel, agak kental gini ya. Dan ketika kamu pakai, kamu giniin, itu berasa kayak langsung kulitnya tuh jadi kayak bludru ya, karena dia langsung ngisi pori-porinya tuh. Nah, jadi benar-benar langsung smooth nih, aku mau kasih lihat kamu. Cuman kalau kamu punya pore filling primer gini, make sure kamu tutup rapet-rapet ya, karena kalau dia udah agak kering nanti jadi kayak agak gumpel-gumpel gitu. Nah, kan nggak sih ini yang pakai ya, ini yang enggak. Ini tuh dia langsung kayak very smooth. Ini masih kasar. Jadi kalau kamu punya masalah seperti pori-pori besar atau mungkin wrinkles gitu ya, itu bisa loh pakai ini gitu. Nah, cuman kekurangannya kalau pakai kayak gini tuh kadang-kadang dia a little bit drying gitu, karena dia nggak ada moisture-nya kan, dia bener ngisi pori-pori aja. Nah, sedangkan ada juga primer yang aku suka banget tuh yang tipenya lotion kayak gini, seperti foundation teksturnya. Dia nggak ngisi pori-pori tapi dia bikin permukaan wajah tuh jadi lengket guys. Kenapa aku justru suka kalau misalnya dia lengket? Karena dia itu bikin nanti makeup tuh jadi nempel banget gitu. Kalian bayangin aja kalau misalnya bawahnya itu dia udah kayak agak-agak lengket kayak kalau lem gitu, di atasnya kasih sesuatu kan dia bakal nempel grip gitu kan. Nah, itu yang akan terjadi gitu. Nah, ini aku saranin buat yang mungkin punya dry skin atau normal skin, itu dia oke sih gitu. Kak, kulit gue semi combination tapi jadi ada yang pori-pori gede, ada yang dry-nya. Menurut kakak gimana? Kalau aku pribadi I just use them both. Tapi di 2 area yang berbeda. Jadi misalnya kamu pakai si primer yang ini, yang creamy-nya ini buat di seluruh muka ya kan, supaya dapet awetnya gitu. Kalian lihat gak sih, jari aku nggak bisa yang kayak terlalu cepat gesernya karena dia lengket, and that is okay. Contoh primer lain yang aku suka yang bentuknya seperti ini itu dari Makeover. Aku suka yang color correcting primer, dia juga creamy gini. Terus ada yang sebenarnya bukan primer tapi dia itu dipakai sama banyak makeup artist untuk jadi primer, yaitu namanya moisturizernya Embryolisse, mereknya Embryolisse yang La Creme. Aduh, antar aku kasih foto di sini ya guys. Itu bagus banget sih kalau buat base makeup. Oh, atau contoh lainnya kayak ini nih, Vitamin Enrich face base-nya Bobbi Brown. Dia kan juga sebenarnya kayak creamy gini kan. Jadi bukan yang kayak mengisi pori-pori gitu. Kalau dipakai juga kayak pakai krim aja, tapi dia bagus buat jadi primer. Nah, terus juga setelah pakai si ini, kamu bisa pakai yang pore filling. Kalau misalnya kamu dry, dia kan kayak nahan minyaknya juga ya. Kalau di aku sih. Nah, jadi aku pakai di T-zone gitu. Tapi kalau saya lagi acara gede gitu, acara yang bener-bener butuh tahan minyak, butuh bener-bener makeupnya super awet, aku pakai yang pore filling gini biasanya di seluruh wajah karena jadi bagus banget makeupnya. Jadi aku pakai di T-zone sini yang banyak pori-pori gede gitu kan, kayak gitu guys. Jadi kayak kalau kalian bisa megang nih muka aku, ini lagi halus banget karena pakai si primer itu tadi. Nah, lagi-lagi kita kasih waktu dulu nih, kita tunggu dulu dia bentar, kering bentar ya guys, 1 menit 2 menit gitu, supaya primernya nggak licin, and I'll be right back. Di step ini kamu bisa pakai color corrector kalau kamu mau. Color corrector itu yang biasanya warna-warni kayak gini, dan itu tuh ada fungsinya. Sebenarnya kalau yang aku perhatiin, kalau pakai color corrector itu dia lebih enaknya
bikin tuh kayak layer makeup kalian tuh lebih tipis, karena sebenarnya kadang-kadang kan kita kan nge-layer tebal-tebal tuh buat ngebenerin salah satu noda gitu kan. Padahal kalau pakai color corrector itu dengan cara kita menutupi nodanya pakai warna berlawanan, terus ntar pakai foundation atau concealer yang tipis pun udah bisa hilang karena coveringnya tuh udah dikerjain sama si color corrector itu. Nah, aku sih pribadi jarang banget pakai color corrector, hampir nggak pernah sebenarnya. Aku pun nggak punya palette yang warna-warni itu, dulu punya, udah nggak ada sekarang. Tapi for the sake of this video, aku bakal pakai color corrector warna orange. Ini dari Mizu Hide Concealer. Warna orange itu kan dia bisa menutupi warna yang kayak ungu, kegelapan, abu-abu gitu. Nah, ini salah satunya juga buat under eyes. Pakai dikit aja sih guys sebenarnya, jangan kebanyakan. Terus abis itu kalian blend. Nah, kalau kalian nggak pakai color corrector, biasanya pas pakai concealer itu dia jadinya tuh kayak lebih abu-abu gitu loh guys. Makanya kalau kalian perhatiin, aku biasanya di video-video aku pun concealernya pakai dua warna, yang agak kekuningan sama yang warnaku beneran gitu. Terus setelah pakai color corrector, baru deh kalian pakai foundation. Nah, foundation juga banyak banget jenisnya, tapi hari ini aku mau pakai yang liquid aja. Kamu bisa pakai yang cream, kamu bisa pakai yang apapun ya sebenarnya. Terus how I use it adalah dengan taruh pakai jari gini. Jadi kalau kita taruh di sponsel langsung kan rugi ya, karena dia ada yang keserap. Jadi taruh aja pakai jari gini guys. Kalau bisa bagian-bagian yang mau ditutupin tuh langsung ditaruhin aja. Terus udah deh kalian blend. Nah, blendnya sponsel itu harus kalian basahin dulu. Di bawah keran tuh kalian gini-giniin sampai dia mengembang. Terus habis itu kalian peres sampai benar-benar hilang airnya. Udah nggak ada air netes sama sekali gitu. Karena kalau misalnya air netes otomatis nanti akan menggeser foundationnya. Nih ya perbedaan kalau kalian tadi basahin dulu sama enggak. Bedakan yang ini masih keras, yang ini udah fluffy banget dan udah gede. Jadi daya blendnya juga lebih besar gitu. Jadi aku biasanya tap kayak gini. Kalau kalian bertanya-tanya, Kak, tapi biasanya ada juga yang pakai concealer dulu deh daripada foundation. Bisa, karena sebenarnya ya gimana ya, itu terserah sih, personal preference aja. Cuman kalau aku pribadi sukaan pakai foundation dulu. Kenapa? Karena kan foundation zaman sekarang, apalagi yang aku pakai tuh biasanya udah banyak kan full coverage atau udah medium to full coverage. Jadi kalau kita bisa dapat coverage dari foundation udah cukup, ngapain kita harus layer-layer lagi pakai concealer gitu kan? Karena kan kalau aku filosofinya, aku tuh suka makeup yang semakin kayak kulit gitu loh. Jadi nggak apa-apa warna-warni, tapi gak usah yang tebel gitu loh. Jadi makanya aku suka lebih hemat layer gitu loh dengan pakai si foundation yang udah ada coveragenya. Nah, kayak gini sekarang sebenarnya kan tadi ada merah di sini, merah di sini, merah di sini, tapi udah ketutupan kan samar-samar. Nah, ini mungkin masih kelihatan dikit. Kita bisa pakai concealer nih untuk yang noda-noda yang masih kelihatan, atau kayak bawah mata sini kan emang sengaja aku sisain. Kenapa? Karena aku sukaan bawah mata tuh emang pakai concealer khusus. Karena kalau pakai foundation tuh cenderung lebih licin dan lebih gampang luntur. Nah, untuk concealer bawah matanya aku akan pakai L'Oreal Full Wear Infallible yang 307 Cashmere. Jadi Cashmere ini warnanya satu tone setengah atau setengah tone lah ya, lebih terang daripada warna kulit aku. Tapi karena biasanya produk itu ada oksidasinya dikit, jadi pas udah dipakai seharian tuh biasanya ini jadi warna kulit aku persis. Pakai kayak gini aja. Terus yang di atas ini itu kan masih ada ya noda, cuman karena dia di jidat, dan jidat itu kan lebih terekspos matahari. Jadi kalau aku sih ngerasanya jidat aku tuh agak jenong dan dia lebih gelap dibandingkan area tengah aku sini. Jadi aku akan pakai concealer yang warnanya berbeda. Kalau kalian nggak punya, nggak apa, pakai foundation aja yang tadi. Cuman ini kalau kalian mau ekstra aja, ini aku pakai yang MAC NC30. Ini kalau dipakai di muka aku, ini agak sedikit lebih gelap. Cuman kalau sekarang kelihatannya kayak sempurna-sempurna aja. Perlu diingat juga bahwa ketika kita ngomongin makeup, itu tuh dia main warna banget guys. Jadi warna tuh punya peran banget dalam permakeupan ini. Kalian pakai warna yang lebih terang, itu dia akan menonjolkan suatu bagian. Kalian pakai warna yang lebih gelap, dia akan memberikan ilusi kayak semakin gak ada gitu loh. Gimana ya, gue ngomong apa sih? Tapi what I'm trying to say adalah ketika kalian punya teksturnya kayak gini, kenapa aku menghindari pakai concealer yang tadi warna yang ini? Karena aku bilang tadi ini agak lebih terang dikit kan. Kalau aku pakai dia justru akan makin kelihatan, makin pop teksturnya, karena kita ngasih warna terang dan dia akan attract lights gitu loh. Jadi makanya aku pakai yang warna sedikit banget lebih gelap dari aku, atau yang persis sama jidat aku gitu. Kan juga ada nih ya kan tekstur. Sebenarnya baik lagi ya, kalau makeup tuh sebenarnya nggak bisa nutupin tekstur, cuman ya lumayan lah ini buat nutupin merah-merahnya dikit. Karena kalau udah masalah tekstur itu ngomongin special effect sih sebenarnya. Kalian jangan menuntut makeup artis kalian buat bikin tekstur muka kalian jadi bagus gitu loh, kalau misalnya dasarnya emang maaf lagi bermasalah misalnya gitu. Ketika kayak gini udah jadikan foundation concealernya udah rapi, kalian nih punya kesempatan nih sebelum kalian kunci semuanya dengan bedak, kalian punya kesempatan untuk pakai apapun yang creamy, apapun yang liquid. Contoh cream blush, cream contour, cream highlighter.
Nah, kenapa sih nggak nanti aja Kiara habis pakai bedak? Ada sih yang kayak gitu juga, dan aku juga tuh beberapa kali kayak suka pakai liquid blush di atas bedak. Cuman kalau kita mau main basic dan pakemnya biasanya orang sih pakai di bawah bedak, karena kalau kalian salah-salah teknik dan pakai itu di atas bedak, itu tuh kayak bakal ngegumpal gitu loh. Karena kan logikanya aja ini basah, terus foundation ini basah kan, terus ketemu bedak, udah kering dong dia. Terus kalian kasih yang basah lagi, gimana nggak dia ngangkat si bedak dan foundationnya, otomatis bolong-bolong guys gitu. Kalau mau ngomongin basic beginner ya kayak gini aja, mendingan pakai yang krim-krimnya itu ya sebelum pakai bedak gitu, daripada nanti-nanti kan. Karena kalau udah salah step kayak gitu guys, itu ngulangnya dari awal lagi guys, susah dibenerin. Jadi kalian kan kalau kayak gini kan juga ngeblendnya masih gampang nih. Nah kalau contour gini biasanya aku blend ke atas supaya nggak narik mukanya ke bawah, masih ilusi kan. Nah ini kayak maksud aku nggak ngeblend nih tuh, kayak masih ada garisnya gitu. Kalau mau highlight juga boleh sekarang ya. Highlight itu kan buat yang muda nih warnanya, jadi dia bisa bikin menonjolkan si fitur-fitur muka. Cuma di hidung doang, pakai yang sisi yang tadi belum kena kontur dong pastinya, jangan sampai kecampur ya, kayak gitu. Terus tadi aku bilang pakai cream blush boleh sekarang. Cream blush itu kan masuknya dia basah, kayak bose all day. Nah aku biasanya fokus di ujung sini supaya dia nggak terlalu bulat pipinya, ngasih efek lifting juga, aku suka banget. Dan kalau kamu pakai liquid highlighter, choose juga sekarang ya. Kadang-kadang sih ntar liquid highlighter ketutup lagi dan pakai lagi kan, karena dia formulanya itu agak berbeda. Tapi kalau mau aman pakai sekarang aja. Oke guys, nah jadi masih gampang juga di blendnya. Oke, choose, udah cakep ya blendingannya. Terus pakai deh loose powder gitu. Penting nih, kalian pakai sponge yang bersihnya. Sebelum di set ya, bawah mata rapiin dulu. Dan yang di set pertama bawah mata ya, karena dia paling gampang berkerut gitu. Oke, terus habis itu kalau mau baking boleh. Jadi kalian harus keluarin bedaknya agak banyak. Kalian ambil dan taruh dia di bagian-bagian mau dibikin kayak lebih unflick gitu. Aku sih biasanya di bawah mata sini sama di sini guys, karena biar cheekbones-nya lebih kelihatan. Tapi jujur aja ya, aku tuh jarang banget sih baking. Sekarang dulu aku lumayan sering, sekarang aku malas banget karena aku lagi nggak suka pakai makeup tebal-tebal sebenarnya. Cie, so banget kan gue. Ini banyak nonton drama deh. Alis. Nah alis tuh kalian harus sikat dulu ke atas, jadi biar alisnya tuh kayak seragam gitu loh guys, ininya apa namanya, arahnya. Nah aku sih biasanya pakai pensil alis dulu ya, dan pakainya macem-macem. Tuh aku biasanya suka yang flat gini, ini dari Sada. Aku juga suka banget Lux Crime, Dirmi aku juga suka, terus Mizu suka juga. Udah deh, ini gambar alis gimana ya, mungkin ini harus video terpisah sih, cuman intinya gambar aja sesuka kamu kayak gimana hasilnya. Karena ini step, ini kan kita ngomongin step saya di video ini. Kalau mau detailed brow tutorial mungkin bisa di video selanjutnya, karena alis tuh tricky enggak sih sebenarnya. Kalau aku sih ya simpelnya aku ngikutin bentuk natural aku, tapi enggak yang kayak 100% aku ikutin, aku modifikasi. Karena kalau aku ngikutin bentuk natural aku kayak agak aneh alisnya. Kalian kunci alisnya biar nggak gerak-gerak pakai brow mascara. Ini aku biasanya pakai yang clear gini supaya dia nggak ngasih warna lagi, nggak terlalu tebal. Terus ini penting banget, rapihin tuh bawah alisnya biar lebih rapi makeupnya. Pakai aja brush yang flat gitu ya guys ya. Terus kalian ambil aja concealer yang sedikit lebih terang daripada kulit kalian, karena sekalian biar nge-highlight bawah alisnya. Ini aku pakai yang 307 tadi yang L'Oreal. Jadi brushnya lebih bagus yang lebih tipis lagi, tapi punya aku maaf banget kayak lagi dicuci. Nggak apa deh, coba kayak gini aja, flat gini guys, supaya dia bisa kayak ngerapiin, kayak memotong dalam tanda kutip ya si alis-alis bandel. Nah jangan lupa di set pakai bedak lagi, karena kan kita masih produk. Oh my god, nah ini kesalahan. Kalau ngesetnya jangan sampai kena si alisnya, karena apalagi alisnya tadi baru di set kan, kasih brow gel, jadi kayak rambutnya warnanya muda gitu. Tapi ntar aku ajarin juga how to fix it ya. Nah perlu diingat nih, brow gel ini sebenarnya kalau misalnya udah ngeset tuh dia sebaiknya jangan dirusak-rusak lagi, karena dia akan ngasih kayak tuh berundulan gitu loh, karena kan dia kayak lem gitu ya. Tapi karena berhubungnya tadi salah ngasih bedak, jadi ya sudah. Nah sekarang mau pakai eyeshadow. Jadi eyeshadow tuh sebenarnya kalian nggak perlu butuh banyak-banyak sih, kalau menurut aku yang basic palette aja
aja yang ada matte sama shimmernya, ada warna muda, warna terang. Sebenarnya ini aku nggak akan detail ya soal eyeshadow, cuman ya udah ini basic look banget. Ambil warna kayak gini, warna yang paling muda dari itu yang matte. Kalian pakai blending brush, ini namanya blending brush yang gede gini. Terus kalian pakai di bagian yang kayak ada bolongan kan nih di mata kalian, pakai aja di situ. Gunanya dari warna ini tuh dia nanti kalau misalnya kalian mau pakai warna-warna lain yang mungkin hitam, abu-abu gitu, dia menjadi warna transisinya. Jadi dia tuh kayak warna kulit ya beige gitu itu kan agak hangat. Kalau misalnya kita langsung pakai warna yang misalnya cool tone itu bakal kaget matanya, jadi kayak kurang bagus gitu hasil blendingannya nanti gitu. Jadi udah kayak gitu, tutup aja pakai warna yang lebih tua nih, misalnya kayak gini yang matte pink tua ya. Tutup aja nih kanan kiri nih, tutup gini, tutup. Oke, ini udah basic eye makeup look banget. Tutup sini, jangan sampai ke tengahnya, dan setiap abis ini dibaurin lagi supaya dia baurannya sempurna. Kalian ambil warna shimmer 1 biji aja, pilih yang mana yang kalian suka. Aku sukanya sih yang ini ya. Kalian ambil di brush atau di tangan juga boleh, kalian pakai deh tangannya misalnya. Gampang kan? Lebih dari gampang ini sih, terlalu gampang. Oh iya, lupa pakai eyeshadow base. Sebenarnya kalian bisa pakai eyeshadow base ya. Shadow base kan dia basah, jadi sebelum kalian ngeset si concealernya ya. Udah kayak gitu, boleh juga deh tambahin lagi nih misalnya agak muda. Terus tinggal pakai eyeliner aja. Gunanya untuk mempertegas garis mata. Aku punya sebenarnya video terpisah ngomongin eyeliner, nanti aku coba taruh di atas sini deh. Tuh, koreng bentar, cuil. Karena kita ada bakingan sini, jadi aku nggak pakai maskara dulu, karena ntar kalau nggak maskaranya nempel bedak-bedak gitu, ntar jadi putih. Nah caranya, aku hapus dulu nih bakingannya, kayak brush yang besar dan bersih, pelan-pelan aja disapuin gini. Kayak terus kayak shadow yang tadi kita pakai, ini apa yang tua di bawah. Gunanya biar seimbang matanya, jadi nggak heavy di atas doang gitu loh makeup matanya. Campur aja yang muda tadi. Sekarang apa step selanjutnya? Kita contour dulu. Nah, aku contour biasanya pakai bronzer yang warnanya agak sedikit cool. Ini Kabo. Nah, kalau kalian bandingin sama misalnya bronzer lain yang menghangatkan gitu, kalian lihat deh, tone-nya beda kan warnanya. Yang ini tuh kayak lebih ke orange gitu loh, yang ini tuh enggak. Makanya ini perfect banget nih buat ngekontur. Kita gambarin garisnya, dipusatkan di ujung dekat kuping, tarik bawah. Aku nggak tahu sih kalian bisa atau enggak, tapi ini udah lebih chisel, lebih terdefinisi ya dibandingkan yang sebelahnya. Nah, kalau kalian merasa kayak gue terlalu banyak nih konturnya, jangan sedih. Kalian ambil aja lagi loose powder kalian, kayak semi baking lagi gitu lah guys, tapi bentar aja. Biasanya sih aku pakai blending brush, terus aku ambil blending brush si contour powdernya, terus aku gambarin. Lagi-lagi kalau mau lebih kayak lancip bisa banget ya, tinggal ambil aja si bedak. Kita bisa ambil bronzer. Nah, contour kan memberikan definisi, kalau bronzer kan memberikan dimensi. Kan kita berbagai bedak segala macam nih, kan mukanya jadi kayak putih dan flat kan. Nah, kita balikin lagi nih dimensinya. Pakai si bronzer ini. Jadi ngasih kayak kehangatan gitu loh ke muka kita. Dulu aku nggak suka pakai bronzer guys, sekarang aku ngerasa kayak nggak tahu deh, kayak nggak ngaruh kali ya bagaimana gitu. Terus lama-lama aku suka karena udah nemu warna bronzer yang pas juga. Jangan yang terlalu coklat guys, jangan terlalu gelap lah, jangan terlalu jauh dari warna kulit kalian. Karena bronzer kan kayak seakan-akan kulit kalian tuh sun kissed gitu kan. Deketin aja warna kulitnya, terus kita buang ya bakingannya. Kadang kita juga butuh brush bersih buat ngeblend semuanya. Nah, terus sebelum pakai blush on, aku pakai highlighter dulu supaya lebih natural nanti highlightnya. Kalau nggak kan ntar highlighter kayak suka duduk di atas blush on aja gitu kan. Ini aku pakai highlighter. Nah, aku pakai tuh di sini nih. Di sini kan kayak ada tulangnya gitu. Kalian pakai aja di situ. Nah, ini masih menor banget ya highlighternya. Nah, tapi sebenarnya highlighter tuh kalau kalian mau ya udah gitu di sini aja. Tapi kalau mau lebih heboh bisa sih di pipinya. Cuman resikonya tuh ntar pipi jadi kayak bulat banget. Aku pengen tambahin dikit. Nah, kalian lihat kan kalau pakai highlighter tuh kadang-kadang kayak stroke-nya tuh kelihatan banget gitu loh. Apalagi dia kan memperbesar tekstur kita. Nah, jadi untuk ngasih ilusi bahwa highlighter itu lebih smooth, kita pakai blush on di atasnya. Nah, aku pakai kalau di hidung tuh kayak di satu titik ini sama satu titik ini. Karena itu udah more than enough. Udah deh, kamu ambil blush on
kesukaan kamu. Aku pilih yang warna kayak gini nih, terus aku pakai di atas dari highlighter tadi. Paham gak maksud aku? Di highlighter jadi kayak keluar dari dalam si apa namanya, blush onnya gitu loh, padahal sengaja aja ditaruh di bawahnya. Dan aku tuh biasanya pakai blush on selalu matte sih. Aku kurang suka blush on yang shimmer karena pipiku banyak teksturnya kan. Jadi sekarang kita pakai jepitan bulu mata dan kita pakai maskara. Kalau kita pakai tadi, bayangin aja ntar kena debu-debu si bedaknya kan. Jadi ntar nempel di maskaranya terus ntar jadi putih di bulu matanya. Terus maskara Lash Paradise atau Maybelline Lash Lift, amazing, dua-duanya amazing. Kalian kan di sini masih kosong kan di tengah matanya, kan tambahin aja nih kayak highlighter gitu, dikit aja tuh kayak gitu. Terus ya, kan tadi kan nggak kena concealer. Nah itu kita terapin guys, brow powder ini Madame G. Terus habis itu kita isi deh, terapin juga bagian-bagian yang tadi agak berantakan. Tambahin pakai pensil alisnya. Sebenarnya tergantung kebutuhan aja sih guys, sumpah deh. Kamu boleh pakai bulu mata palsu di step ini, atau kalau lagi mau skip aja, kita bisa langsung pakai lip product. Nah di step ini kayak udah pada tahu semua lah ya. Ya udah pakai lipstick aja biasa. Kamu pakai lip liner boleh, pakai lip cream boleh, pakai apa boleh. Tapi sebelumnya hapus dulu nih sisa lip balm yang tadi ada. Kalau aku sih udah agak ngerasa pakai lip balmnya. Ada beberapa lip balm yang super oily, jadi harus dihapus banget dulu. Nah ini kan biar lembab tapi tanpa licin-licin. Karena aku nggak ada lip liner, jadi aku mau nyontoh ini pakai NYX Lip Lingerie Push Up yang warnanya itu adalah LS06 ya. Nah kita garisin guys, kita isi deh sama warna utamanya. Aku pakai MAC yang Honey Love. Kita kasih lip gloss dikit boleh. Ini bebas. Ini pakai Chill Pill dari Rosy All Day. At this point, kamu boleh tambahin hal-hal yang kamu tambahin. In my case, aku mau tambahin eyeliner hitam di sini. Jadi supaya bulu mata itu nggak kayak ngambang gitu ya. Nah, lihat nggak perbedaannya? Perbedaannya tipis sih sebenarnya. Tapi kalau details gitu kelihatan menurut aku kalau dari deket. Ya kan, ngerti kan maksud aku? Sebelum dikunci semuanya, kamu bisa nih kalau misalnya kamu lihat kayak kayaknya blush on aku terlalu ngeblok atau kontur aku kurang bagus. Don't worry, kamu bisa aja ambil 2K kamu, terus kamu ambil brush yang besar dan loose gini, kamu ambil sedikit, sap it off, jadiin dia sebagai the last shield of powder supaya semua jadi lebih smooth dan halus, dan nih bulu-bulunya juga tidur. Aku sisirin kan nih ke bawah nih. Nah, kayak gitu set pakai setting spray, bebas pilih kayak gimana. Aku suka Soda Tropic, aku suka MAC, aku suka juga Envy Green. Nah aku biasanya pakai agak lebay karena aku gampang keringetan, jadi kalau aku pakai gini. Udah deh, tinggal tunggu kering dulu. Tunggu, suatu tips kalau bisa pas lagi nunggu kering kalian diem aja, jangan terlalu banyak berekspresi. Terus juga jangan dipegang-pegang ya, jangan dipegang sama sekali, jangan dikenain tisu atau apapun. Jadi bener biarin dia mengunci ya guys ya. Sebentar guys. Oke, karena ini agak mendung jadi kayak gelap banget rasanya di sini. Oh ya Allah, lampu aku tuh belum nyala. Ya Allah, dari tadi tuh gue syuting lampunya kagak nyala guys, maaf ya guys ya. Oke guys, jadi ini dia udah selesai, ini udah kering, udah aman. Tapi kalau misalnya aku saranin sih jangan pakai langsung pakai kacamata atau masker dulu, kasih waktu lagi lah kayak 10 menitan gitu buat baru pakai itu, supaya bener-bener make sure udah set banget. Dan kamu mau lihat zoom innya nih kayak gini ya tuh. Jadi texture wise masih kelihatan pastinya tekstur-tekstur, tapi semua udah tertutup dan simple kan sebenarnya make up. Memang alat-alat make up itu banyak, aku akui, tapi sebenarnya kalau misalnya udah tahu step by stepnya dan udah kenal sama jenis kulit kamu, sama apa yang kamu mau, itu pasti lebih gampang sih, karena kamu bisa tahu nih kayak gue nggak butuh ini, kayak gue nggak butuh itu gitu. Tapi ini kan bener-bener full detailed step by step tuh. Dan kalau misalnya kamu mau aku bikin beginner makeup basics lagi, misalnya kayak bahas brush makeup atau bahas cara bikin alis, cara pasang bulu mata, just let me know down below. Dan lupa di like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya. Dan thank you banget sekali lagi, and I hope you guys had a great time with me. I'll see you guys in my next video. Have a great day. Bye bye. Stay healthy guys. Mwah, annyeong.